wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nurusmansah SSY, masih dari kitab Ushulus Sunnah. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema Bersama Pemimpin. Kajian ini diselenggarakan di Masjid At-Tauhid setiap Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai, yang beralamat di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah ingin kita jadi pribadi yang lebih baik, maka Allah akan bimbing kita untuk dekat dengan yang namanya ilmu. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Allah mudahkan tangan kita untuk ngegas menuju masjid-masjid di tempatnya ada kajian ilmu agama. Allah akan mudahkan telinga kita mendengar, ya misalnya radio Roja Darussalam, ya dimanapun kita berada. Allah mudahkan mata kita untuk melihat buku atau mendengar atau melihat video-video kajian, karena ini diantara Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan kepada kita. Dan diantara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Sehingga setiap kita duduk di pengajian, tolong tanamkan ke dalam hati kita, sanubari kita, kalau ini adalah sebuah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya butuh yang namanya kesabaran, butuh namanya perjuangan dan keistiqomahan. Dan kalau kita wafat di atas jalan ini, artinya kita setiap pekan itu ada jadwal khusus kajian. Mau umur kita 40, 50, 60, kalau kita wafat semoga itu wafat di atas jalannya thalabul ilmi. Jalannya menuntut ilmu agama. Enggak harus jadi santri, enggak harus menjadi seorang ustadz, seorang da'i. Untuk meninggal di atas jalan penuntut ilmu, cukuplah kita dekat yang namanya ilmu. Kalau bisa enggak ada istilah pensiun, Pak. Mau kita usianya 40, 50, 60, minimal sekali sepekan atau 2 kali dalam sepekan kita menghadiri pengajian ilmu agama. Dekat dengan ini semua karena ya ini adalah jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para ulama, yang diantara nikmat yang indah kita bisa meniti jalan yang sama dengan mereka, meskipun ya effort mereka jauh lebih besar dibandingkan kita semua. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullahu taala dalam kitabnya Syarah Mutun Al-Aqidah. Dan sekarang kita masih tiba ya di tentang pokok-pokok Ahlus Sunnah. Jadi kapan orang dikatakan Ahlus Sunnah dan kapan orang keluar dari Ahlus Sunnah. Kita kemarin bahas tentang menaati pemimpin. Kata Imam Ahmad Al-Musannif rahimahullahu taala, Bismillah wa sam'u wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mendengar dan taat kepada para pemimpin, Amirul Mukminin, para penguasa negeri, raja di sebuah kerajaan, presiden di sebuah republik, perdana menteri di sebuah negara yang menggunakan perdana menteri, sehingga kita harus menaati mereka dan harus mendengar ucapan mereka. Ini diantara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-barri wal fajir, meskipun mereka baik ataupun meskipun mereka buruk, kita harus mendengar dan wajib untuk mentaati. Dalilnya apa kemarin? Surat apa? An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian diantaranya adalah hadis dari Nabi SAW,
as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi mengatakan kita harus wajib mentaati dan mendengar pemimpin. Dan taat di sini bukan dalam hal-hal yang kita sukai saja. Kita bahas kemarin. Mentaati juga dalam hal-hal yang tidak kita sukai, dan disitulah ujian sebenarnya. Kalau taat sama pemimpin dalam hal-hal yang enak-enak, enak apa? Ya, tolong ya belikan, misalnya pemimpin nyuruh kita tolong belikan minuman. Ya, minuman ya yang lagi viral apa sekarang misalnya. Boba. Ya. Kemudian kita minum bareng. Wah, kita suka. Atau misalnya tolong ya kita ya diperintahkan untuk jalan-jalan rekreasi ke luar negeri. Kita suka. Dalam hal-hal seperti ini nggak ada ujian. Ujian tiba dalam hal-hal yang tidak kita suka. Misalnya ya kayak kemarin masjid ditutup. Kita nggak suka. Kita pengen sholat di masjid. Cuman pandemi, pemerintah menutup masjid misalnya, maka kita wajib dengar dan taat. Kemudian diantaranya ya kita diperintahkan misalnya menghindari kerumunan yang sangat ya luas. Kenapa sih harus berjarak dan seterusnya? Maka seorang pemimpin seorang muslim dia tidak suka dengan keadaan seperti ini, tapi dia mentaati pemerintah. Ini diantara poin yang harus kita perhatikan. Kemudian poin yang kedua kemarin kita bahas, belum ini dibaca. Poin yang kedua. Poin yang pertama wajibnya mendengar dan mentaati penguasa. Tsaniha, poin yang kedua, anna ta'ata lil wulat tajibu walau kanu fujjaran ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Fa innahum yuta'una fi ghairi tilkal ma'siyah. Ketaatan kepada penguasa ini tetap wajib dilakukan meskipun penguasanya fujjar, orang yang fajir, bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh, bukan orang yang bertakwa, tetap kita wajib untuk mentaati pemimpin. Selama mereka tidak memerintahkan kita dalam maksiat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari penguasanya kebijakan yang tidak dia sukai, perilaku yang tidak sukai, maka hendaklah dia bersabar. Ini kan yang menjadikan ahlu sunnah sering diolok-olok, penjilat penguasa dengan hadis ini. Sabar, sabar, sabar. Ya, BBM naik, sabar. Ya, kemudian ini naik, sabar. Dasar kalian adalah juru bicaranya pemerintah. Ya, penjilat penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Kita katakan bersabar ya, ini adalah perintah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena coba bayangin Pak, kalau setiap kebijakan kita harus marah, kita harus emosi, betapa kacaunya sebuah negeri. Karena tidak akan ada manusia yang bisa memuaskan semua kepuasan kita. Pemimpin seperti apa yang bisa membuat semua rakyatnya suka, cita, bahagia, gembira? Nggak akan pernah ada. Hanya ada di negeri dongeng, hanya ada di novel-novel, hanya ada di film-film. Kalau zaman akhir zaman seperti sekarang, kita nunggu Nabi Isa alaihi salam nanti turun dari langit, baru sejahtera. Baru anak kecil bermain dengan ular, dengan harimau. Barulah orang mau ngasih sedekah, zakat, donasi, nggak ada yang mau terima saking sejahteranya. Itu nunggu Nabi Isa tuh turun. Selama belum turun Nabi Isa, selama Imam Mahdi belum ada, pemimpin akan selalu ada kekurangan. Kita menengok ke belakang sebentar. Libya. Siapa pemimpinnya dulu? Gaddafi. Ya. Ketika ditumbangkan, apa yang terjadi sama Libya? Jadi lebih baik? Enggak. Kita lihat sahabat Nabi yang mulia, yang dijuluki Dzunuraini, yang satu-satunya manusia yang menikah dengan 2 putri Nabi.
yang kata Nabi SAW, Utsman fil jannah. Yang punya dua karakter menantu idaman, apa? Dermawan dan pemalu. Apa yang terjadi di zaman kekuasaan beliau? Kurang apa beliau menjadi seorang pemimpin? Tapi itulah Pak rakyat. Sebaik-baik apapun pemimpin, rakyat tidak akan pernah puas. Sampai malaikat Jibril yang menjadi pemimpin mereka. Sehingga kalau kita pakai logika, setiap hal yang tidak suka kita marah, kita melampiaskan, kita bakar ban, kita hancurkan gedung DPR. Banyak sekali kerusakan. Mungkin setiap renovasi hancur. Hancur. Karena manusia. Ya, apalagi manusia ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Kita puasin yang A, B, C, D enggak puas. Kita pro rakyat miskin, orang kaya nggak suka. Orang kaya kita pro, orang miskin nggak suka. Sehingga tidak bisa kita memuaskan manusia. Orang yang baik akan puas dengan kebaikannya, nggak puas dengan keburukan. Orang yang buruk akan puas dengan keburukannya, nggak puas dengan kebaikan. Sehingga orang yang menjadikan tolak ukurnya manusia, nggak akan pernah bahagia. Dia pengen terlihat baik di hadapan orang baik. Orang buruk pasti benci. Apa ustadz, aliman. Iya enggak? Kalau kita mau baik sama orang buruk, orang baik yang benci. Bejat nih. Ya, dasar anak metal. Dan seterusnya. Jadi enggak bisa, Pak. Kalau kita menjadikan ridho Allah tujuan. Mau orang memuji, kita tidak akan terbang. Mau orang mencaci, kita tidak akan tumbang. Karena kita pengen ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kaidah kepemimpinan. Maka tidak ada cara lain kecuali kesabaran. Wahai ibu-ibu yang punya suami yang mungkin banyak kekurangan, seandainya kita cerai, emang pasti dapat suami yang jauh lebih baik. Sabar. Ini kaidah kita. Kalau seandainya pemimpin sekarang kita tumbangkan, jamin pemimpin setelahnya akan jadi lebih baik? Enggak. Sehingga tidak ada solusi yang paling indah dari bersabar, berdoa dan sabar itu bukan kalimat pasif, Pak. Ada sebuah negeri, ya, yang semua penduduk negeri ini manusia bermata satu, Pak. Siapa rajanya? Berapa mata rajanya? Satu. Karena pemimpin berasal dari rakyatnya. Ini kaidah kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Sepertilah kalian keadaannya, seperti itu juga pemimpin kalian. Kalau semua orang jujur, Pak, Indonesia, pemimpinnya pasti jujur. Karena pemimpin diambil dari rakyat. Kita marah-marah, DPR, koruptor, bupati, ya, gubernur. Lah kita makan pempek 5 ngomong 3. Wajar. Mereka cerminan diri kita. Ya, kita sering korupsi waktu. Ya, pergi lambat, pulang cepat. Itu kan ya potret negeri kita. Maka jangan ya sok-sok lupa ketika mendapati iya nian, kita nian ini. Sehingga cara terbaik dalam berdakwah adalah membenahi masyarakat tanpa mengabaikan dakwah kepada penguasa. Kalau rakyat baik, maka dipimpinlah dari mereka adalah orang yang baik. Ali bin Abi Thalib pernah ditemui oleh seseorang yang marah-marah rakyatnya. Wahai Ali, kenapa di zaman kau banyak kerusakan? Perang Jamal, perang Siffin, dan perang-perang yang lainnya kaum muslimin berseteru bertikai. Sedangkan lihat zamannya Abu Bakar As-Siddiq tentram. Zamannya Umar bin Khattab damai. Kenapa zaman kau begini? Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan cerdas beliau mengatakan, karena di zaman Abu Bakar dan Umar sayalah rakyatnya, dan di zaman saya kamu rakyatnya. Jadi ya, introspeksi diri dan bersabar itu adalah cara yang terbaik. Kenapa ya suami saya ini gak muliakan saya? Kan dia pemimpin. Coba introspeksi diri. Mungkin kita belum jadi rakyat yang baik. Mungkin kita belum patuh ketika diperintah. Mungkin kita kalau diajak moh. Nah, wajar pemimpinnya kayak gitu. Kita bos,
kita punya banyak karyawan. Kenapa sih misalnya ya rakyat kita begini dan begini? Ya, maka pemimpinnya introspeksi diri. Begitu juga bawahannya. Kenapa ya bos saya begini-begini? Ya karena kita sebagai karyawan nggak mentaati dia, ya ngomongin dia dari belakang. Kan kerjaan karyawan kan gitu ya, ngomongin bos ya dari belakang, wajar. Sehingga ini bukan dalil kita harus rela diam pasrah dan keadaan, tidak. Tetap kita mengambil sebab, mengempuh usaha, dan di antara usaha yang paling besar adalah tarbiyah, pendidikan. Mendidik untuk bersabar. Ya, kita lanjutkan. Ya, kata beliau, falyasbir. Faman kharaja ani ta'ati kida shibrin famata famitatuhu jahiliyah. Dan barang siapa keluar dari ketaatan, dia menghalalkan pemberontakan di saat yang tidak boleh untuk memberontak, karena ada kondisi yang membolehkan, Pak. Misalnya penguasa kita adalah orang kafir, yang terang-terangan kafir, dan kita punya power, maka boleh. Tapi kalau ternyata pemimpin kita kafir dengan kafir yang jelas, agamanya jelas bukan agama muslim, dan kita tidak punya power, maka kita haram hukumnya untuk revolusi ataupun penggulingan, pemberontakan. Inilah prinsip kita. Karena darah itu mahal, Pak. Darah itu merah, jenderal. Jangan sembarangan menumpahkan rakyat darahnya. Dijadikan bidak, dijadikan pion untuk meraih ya jabatan dan semisalnya. Bayangkan kata Nabi, zawalud dunya, hilangnya dunia ini. Semua negeri ini hilang. Amerikanya, Asianya hilang semuanya. Ini ahwanu indallah min qatlil muslim. Lebih ringan, lebih remeh dibandingkan kematian seorang muslim. Bahasa kita, lebih enak hancur dunia dibandingkan meninggalnya seorang muslim yang meninggal tanpa hak. Ya Allah. Agama semisal apa yang indah begini, ya, yang ketika nyembelih aja harus fahsine zibah, ketika membunuh dalam perang pun kita menggal leher itu pembunuhan terbaik, Pak. Kalau tempat lain pembunuhan hukum mati ditembak, tempat kita ditembak. Ketika itu ada teroris yang dibunuh ya, yang mati dieksekusi mati ya, eksekusi mati. Ya, dia ditembak jam 12 malam. Di otopsi dia matinya jam 2 tengah hari, dini hari. Berapa jam tersiksa dia? 2 jam. Ngapa itu? Pedok. Tersiksa, Pak. Ada yang pakai kursi listrik nyiksa. Ada yang pakai racun, ya. Nggak ada yang paling indah seindah penggal. Udah. Gak merasakan sakitnya, dalam artian sakit yang tersiksa, langsung sakaratul maut, Pak. Itulah Islam. Dan itu pun ada tanda-tandanya. Menegakkan hujahnya butuh dengan bukti-bukti yang kuat. Membunuh satu orang muslim 100 ekor unta, bukan ekornya baik, untonya nian. Siko anggap bes 30 juta. Berapa 100 ekor unta? 3 miliar, Pak. Kan pernah dengar kabar-kabar presiden kita dulu SBY, ya, membebaskan seorang TKI di Indonesia yang membunuh majikannya. Berapa dibayar? 2M. Karena mahal. Dan ini yang ingin dijaga dengan ketaatan terhadap pemimpin. Aman itu nikmat yang paling luar biasa. Atau bayangin ketika awal-awal pandemi, kita keluar takut, ya, kita diem aja di rumah, kan gak enak, Pak. Itu Allah cabut sedikit nikmat keamanan. Bagaimana dengan perang? Bagaimana kalau memberontak, pemimpin marah, ya, TNI Polri langsung habis. Ini kan sudah mulai para ulama terlepas ya bagaimanapun ya manhaj mereka udah mulai dikompor-kompori dengan TNI Polri dan semisalnya. Dan kita mengkhawatirkan ini. Sehingga di antara cara terbaik adalah sabar. Jaga lisan kita, jaga jempol-jempol kita.
dari membicarakan hal-hal seperti ini. Kita tidak dituntut Pak untuk mengiyakan segala kebijakan pemimpin. Kita juga nggak suka. Kita juga dalam hati kecil kita nggak terima. Tapi itulah ujian sebenarnya. Sesak di sini. Ya kenapa ada kebijakan? Kenapa menteri bilang begini? Kenapa? Kita juga nggak suka. Tapi bukan berarti menghalalkan kita untuk memberontak dan revolusi. Karena kita nggak mampu. Karena sejengkal saja kata Nabi, shiber itu artinya satu jengkal, satu kilan bahasa kita, ya, maka matinya dalam mati keadaan jahiliyah. Artinya tidak termasuk kufur asghar, ya kufur kecil. Jadi penting yang namanya mentaati pemimpin. Intinya jangan menghalalkan memberontak pemimpinan yang sah kecuali memang benar-benar ada hujah yang nyata, kekufuran yang nyata dari pemimpinnya, dan kemudian kita punya kemampuan. Kita kuasai TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ya, kemudian barisan para kaum muslimin bersatu, ya bisa. Tapi ya ini sangat jauh dari kemungkinan, ya. Cara lain adalah bersabar. Sabar. Sampai kapan sabar? Kata Nabi SAW, hatta talqani fil haud, sampai kau berjumpa denganku di telaga. Jadi sabar ada batasnya, ada. Sampai berjumpa dengan Nabi di telaga. Ketika sudah ketemu sama Nabi di telaga, sudah sabar lagi. Ya. Artinya sudah meninggal, sudah hari kiamat, ya. Masa kita harus mentaati mereka? Yo, padahal mereka itu berbuat keburukan, mereka minum, mereka begini dan begitu. Lihat ketika Nabi SAW menceritakan kepada sahabat-sahabat yang jauh lebih beriman dibandingkan kita, yang jauh lebih berani membela Islam. Ya, mereka membela Islam benar-benaran. Kalau kita kan ada kepentingan perut, kepentingan kita. Bukan membela Islam, membela perut terkadang sebagian kita. Ya, membela harga diri, membela martabat, membela dan membela. Bukan Islam yang kita bela. Terkadang Islam dijadikan sebagai tameng untuk membela Islam. Pada kepentingan di balik itu semua. Kata Nabi SAW ketika ngomong tentang pemimpin akhir zaman yang bahkan mereka dikatakan mereka itu adalah setan dalam bentuk rupa ini parah, Pak. Manusia, ya, itu cuman casingnya aja. Ya, dalamnya apa? Syayatin. Ya. Jadi sebagian ada sebuah kisah orang yang punya anak namanya Titin. Panjangnya Titin Syayatin. Ceritanya ketika itu dia istikharah pengen cari nama anak dalam Al-Qur'an. Sayatin. Padahal sayatin artinya setan, Pak ya. Jadi jangan sampai jangan berarti dalam Al-Qur'an itu semuanya nama bagus, enggak. Nanti Fir'aun, Korun, enggak ya. Ya, jadi mereka itu Nabi umpamakan sedemikian saking buruknya perumpamaan. Bahkan dikatakan fadzukiru lahu anna ba'dahum yu'akhirus shalah, mengakhirkan salat bahkan sampai di luar waktunya. Apa perintah? Ya, langsung dengar gitu kan emosi sahabat. Ya Rasulullah, ala nunabidahum bisayfi, kenapa enggak kita lawan dengan pedang-pedang aja? Kemudian kata Nabi, la ma'aqamus shalah, enggak boleh memberontak selama mereka masih sholat. Selama mereka masih sholat muslim, zahirnya. Ya, karena menegakkan mengkafirkan seseorang secara personal, individu, itu butuh dawabit dan syurut-syurutnya. Kita ini berlomba-lomba masukkan orang-orang kafir ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang-orang Islam ke kekafiran. Berlomba-lomba masukkan orang ke dalam sunnah, bukan mengeluarkan orang-orang dari sunnah. Itu inti dakwah. Sehingga yang yakin la yazulu bisyak, yakinnya muslim, gak boleh kita mengkafirkan dengan keraguan-raguan, caknyo-caknyo. Harus yakin, harus dengan hujjah, benar-benar kufur yang nyata tanpa takwil.
ya setelah iqamatul hujjah dan seterusnya. Ini hadisnya sahih, ya riwayat Imam Muslim. Selama mereka masih sholat. Gimana Pak Ustadz? Ya kita sholat pada waktunya, kemudian kita ikut sholat sebagai sholat sunnah bersama pemimpin. Tapi sekarang pemimpinnya juga kadang nggak sholat, ya. Biasanya pemimpin itu kalau di zaman dahulu ya mereka tuh jadi imam, ya. Setelah di zaman kemudian tadi imam, ulama dan umara itu terpisah. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ini hadis yang panjang. Dzakara anna thalathatan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang, Pak. Ada 3 manusia yang hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepadanya. Iya. Kalau kita didiamin orang tua, sedih enggak? Sedih. Didiamin suami? Sedih. Diamin istri? Lebih sedih lagi ya. Bagaimana kalau yang mendiamkan kita di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakihim, tidak menyucikan mereka dan tidak mau melihat kepada mereka. Maksud tidak melihat ini bukan dia hilang di hadapan Allah, enggak. Maksudnya Allah itu tidak melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Melihatnya dalam pandangan murka dan amarah. Siapa 3 orang tersebut? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bitariqin yumna'u minhu bunus sabil. Orang yang punya kelebihan air. Mungkin dia punya sumur. Mungkin dia punya mata air, atau dia banyak ya stok air yang banyak. Kemudian dia melarang ibnu sabil untuk mengambil air dari tempatnya. Ibnu apa arti ibnu? Anak sabil, jalan, anak jalanan. Enggak, ya ibnu sabil itu siapa? Boy. Anak jalanan ya. Masa anak jalanan adalah orang yang habis bekal di perjalanan sehingga dia jadi anak jalanan. Ya orang yang dalam keadaan safar, Pak, merantau, pergi jauh. Di tengah jalan habis bekalnya dan dia datang kepada kita, Pak, minta air, Pak. Dan kita punya air stoknya mungkin bertahun-tahun. Kita punya Tetman 5. Dia minta hanya untuk bekalnya saja. Kalau kita ngelarang ya dalam keadaan seperti ini, kita termasuk orang yang Allah tidak sucikan di hari kiamat nanti. Ya, karena kita banyak fadluma. Beda kalau cuman inilah untuk aku sama istri aku sama anak-anak aku, maaf lah, enggak masalah. Tidak masuk di sini. Ya rajulun ala fadlima. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi SAW, dan ini berkaitan dengan pembahasan kita, rajulun baya'a rajulan. Seseorang rakyat yang membaiat pemimpinnya. La yubayi'uhu illa lid-dunya. Yang orang ini membaiat pemimpinnya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk urusan dunia. Dan pemimpinan itu hukum asalnya dunia, Pak. Kenapa orang-orang itu pengen revolusi? Pengen memberontak? Dunia. Pengen jabatan. Kalau enggak mereka yang memimpin, mereka akan revolusi. Artinya sebenarnya mereka tuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia khawarij. Ya, kenapa khawarij itu keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari menembus ya sasaran panahnya karena dunia. Buktinya ketika mereka memerangi Utsman bin Affan, apa yang mereka kerjakan di rumah Utsman? Ngambil harta Utsman. Wal-iyazubillah. Ya. Karena itulah semua berkaitan dengan dunia. Ya. Jadi istilahnya wah ini membela agama dan seterusnya. Membela agama enggak seperti itu. Ya, kalau orang yang benar-benar tulus membela agama, Allah akan berikan dia petunjuk ya kepada membela agama yang sebenarnya. Kalian semua inilah yang membela agama. Yang rutin belajar, yang mencatat, mengamalkan ilmu yang dipelajari, mendakwahkan, bercita-cita menjadikan negeri kita adalah negeri yang tegak Islam secara kafah di dalamnya. Dan kita berharap, Pak, khilafah itu berharap.
Seorang muslim nggak boleh membenci khilafah. Tapi caranya ada. Cara kita beda dengan teman-teman yang menggaung-gaungkan khilafah. Kita juga pengen Islam tegak kafah. Udhulu fi silmi kafah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini cita-cita kita. Tapi caranya kita dari bawah. Lihat Najasyi. Tahu Najasyi? Gelar seorang raja di Habasyah. Nama aslinya di zaman Nabi adalah Ashamah. Ashamah ini didakwahin oleh Nabi dan para sahabat, Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya, masuk Islam dia. Pertanyaannya, rajanya Islam, apakah Habasyah otomatis jadi penduduk Islam? Enggak. Masih Nasrani, Pak. Kenapa? Karena Habasyah penduduknya banyak Nasrani. Kalau kita cuma dakwah penguasa jadi Salafi, tetap ini namanya rakyat. Kalau rakyatnya masih buruk-buruk, itulah. Nggak ada istilah wah kalau rakyatnya baik, pemimpinnya baik, rakyatnya otomatis baik. Enggak. Sehingga ketika Najasyi meninggal, Nabi sholat ghaib, Pak. Kenapa sholat ghaib? Karena Najasyi tidak disolatkan di Habasyah, Nasrani. Ini dalil bahwasanya dakwah itu bukan hanya ke atas saja. Oh, kita kalau bisa menguasai parlemen, menjadi pemimpin, presiden, kita akan tegakkan. Mungkin mereka itulah yang pertama kali kena rajam, kena cambuk, mereka yang pertama. Sebagian akhwat-akhwat sebelah itu, oh khilafah, selfie. No, kau kena cambuk duluan lagi kalau khilafah ada. Ya. Ya, jadi kata para ulama, tegakkanlah khilafah di dalam hati-hati kita sehingga tegak akan khilafah di daulah kita. Dan itulah tugas kita sekarang. Coba bayangkan, Pak, di sini misalnya ada orang 50 atau 100 mendakwahin 5 orang. Berapa orang terdakwahin? 500. 500 itu mendakwahin orang lagi. Karena itulah peduli. Kita pulang ke sini, ajarin istri, ajarin anak, ajarin orang tua, ajarin saudara, tetangga, teman-teman. Nanti terus estafet. Dan itu cita-cita kita. Ketika semua udah kenal sunnah, udah tahu syirik dan tauhid, udah tahu sunnah dan bid'ah, udah tahu kekufuran dan keimanan, gampang pemimpinnya. Kan banyak pemimpin-pemimpin yang bagus, Pak. Kepala polisi misalnya kenal sunnah. Apakah bisa ngubah? Enggak, dia yang berapa bulan langsung ditendang dia. Jadi seorang pegawai biasa di ibu kota, enggak jadi pemimpin lagi. Kenapa? Karena sistemnya udah rusak. Udah comberan. Kalau misalnya comberan, cara bersihinnya ya bukan dengan kita masuk sana tambah kotor kita. Karena itulah penting sekali yang namanya apa? Namanya prinsip, dan ini sangat banyak yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ya, jadi dia membaiat karena dunia. Gimana kalau karena dunia? Tergantung dapat tidaknya. Fa in a'tahu ma yuridu wa falahu wa illa lam yafilahu. Kalau dia dapat dunia, dia akan mentaati pemimpinnya. Sami'na wa ata'na. Karena dunia udah dapat. Ketika dunia nggak dapat, sami'na wa asaina. Kata orang Yahudi, kami dengar dan kami ingkari. Jadi nafsu, kalau suka taat, kalau nggak suka ya nggak taat. Ini termasuk orang yang Allah nggak ngelihat mereka dan nggak Allah ajak bicara di hari kiamat nanti. Dan orang yang ketiga, warajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asri. Orang yang habis asar ya di suatu sore, di suatu senja, dia saling tawar menawar sama seorang penjual. Ya dia jualan sesuatu. Ya, tawar menawar. Ini boleh, Pak, tawar menawar. Ya, yang nggak boleh itu menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, inilah kenapa bagusnya memang ya jual beli itu nggak di grup. Takutnya ada tawar di atas penawaran saudaranya. Ayo beli buku saya murah. Berapa harganya, Ustaz? 10.000. 90, Ustaz. Iya, langsung dia bilang, "Aku 95, Ustaz." Oh, gitu kan ya. Nah, ini kan bikin berantem. Atau ada yang pengen beli, saya butuh motor. Oh, saya punya, Ustaz, 5 juta. Saya aja, Ustaz, 4,5. Gitu. Sehingga membuat
ya permusuhan, kekacauan. Karena kita nggak boleh Pak yang namanya menikung dalam jual beli, ya. Termasuk juga tidak boleh di dalam menikung orang yang sudah dilamar, ya. Mau ngelamar ternyata dapat kabar teman kita udah ngelamar dia. Ya sudahlah kalau gitu, saya ikhlaskan dia untukmu. Kau layak untuk membahagiakan dirinya. Wah. Ya karena nggak boleh nekung, kecuali akhwatnya yang mengensel, menolak, atau ikhwannya. Maaf akhi, antum teman saya. Ya cuman untuk sini saya izin untuk melamar wanita yang antum melamar. Kenapa? Karena aku lebih layak untuk membahagiakannya dibandingkan dirimu. Wah. Ya. Spidinian ya. Ya, sehingga penting ini. Dia ini nggak masalah tawar menawar kalau nggak ada pihak ketiga. Ustadz, apa hukum lelang? Lelang kan penawaran di atas saudaranya. Apa hukumnya? Tunggu pariwara berikut ini. Ya, jawabannya adalah boleh lelang. Kenapa? Karena orang udah paham sistem pembeliannya kayak gitu. Sehingga nggak merasa ditawar, diatasin, karena emang nyari harga teratas. Ya saling apa? Ya saling beli-belian dan seterusnya. Lanjut, nggak masalah dia menawar, tapi selanjutnya fahalafa billah, bersumpah demi Allah. Sumpah demi Allah, modal aku cuma ma ini. Padahal modalnya dak mai itu. Nah banyak gini kan, iya. Oh, sumpah ini ya barang baru ini ate di Palembang duonya yo nih nampo iyo beli diamboi di kantor pakai galo rupanya. Nah ya, jadi dia bersumpah demi sebuah kebohongan. Sumpah demi Allah, ya, dijamin tidak luntur. Jadi balik dari kanan ya, luntur tidak dijamin. Ya, sumpah hari ini beli besok gratis. Sumpah demi Allah nih kawe, iya belilah hari ini besok gratis. Datang dia besok. Nah, kemarin beli hari ini gratis. Bukan mah itu Pak, bukan kemarin beli hari ini gratis. B hari ini beli besok gratis. Beli dulu hari ini. Besok baru gratis. Oh ya pulau ya, beli dia. Datang besoknya. Iya, kemarin beli aku, hari ini gratis kan? Bukan mah itu Pak, hari ini beli, besok gratis. Ya. Jadi intinya dia bersumpah dengan nama Allah untuk kedustaan. Ini nggak boleh Pak. Jadi Allah itu kayak barang promosi. Jadi Allah itu kayak apa, endorse, ya. Jadi kayak apa, open paid promotion. Jadi kita bawa nama Allah biar barangan kita laku, dan ini adalah merendahkan ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kada wa kada fa akhadaha. Jadi agar pembeli tadi membeli karena dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus mentaati pemimpin dan penguasa. Kita lanjutkan, ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis dikatakan isma' wa ati' li Amerika. Taati pemimpinmu wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Hadis Muslim dari Huzaifah bin Yaman. Huzaifah ini spesialis hadis-hadis fitnah, Pak. Pernah enggak pemimpin ngambil harta kita? Alhamdulillah belum. Mukul punggung kita? Belum. Lihat Imam Ahmad disiksa, dipenjara 3 kekhilafahan, 3 periode Pak. Kalau satu periode 5 tahun, berapa tahun? 15 tahun. Tapi dia nggak pernah menghalalkan, padahal dekengnya banyak. Beliau punya people power yang luar biasa. Seandainya dari Saudi ke Indonesia, mungkin lebih banyak yang nyambutnya. Imam Ahmad, kalau dia bilang makmun golingkan, itu akan digolingkan dengan mudahnya.
Bahkan ulama orang-orang tuh di penjara tuh, ayo Muhammad, cepet, ya suruhlah kami, ya tinggal deal kau bena. Bahasa kita sudah di apa di live streaming, ya. Nah live streaming nah, ya kau bilang iyo berontak berontaknya gitu, ulama itu pak. Tapi Imam Ahmad adalah ulama ahlus sunnah, sabar, sabar dan sabar itu nggak pernah ada, ya. Dan sabar itu tidak ada bahasa kita apa? Sabar itu tidak ada buruknya. Nggak dapat tetap pahala, ya nggak? Dapat tetap pahala di atas pahala. Kebaikan atas kebaikan. Kita sabar ya nggak pacaran, masih jomblo tetap baik, Pak. Ya kita sabar miskin tapi masih di ketaatan tetap baik. Kalau nanti orang kaya Allah kayakan kita akan menjadi orang yang baik di atas kebaikan. Dan Imam Ahmad terbukti ketika dia sudah jadi sudah berganti khalifahnya sunnah, dia dibebaskan dan namanya semakin terkenal dan pemimpin menjadi sunnah. Mu'tazilah mulai tersingkirkan. Buah kesabaran Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad bilang memberontak, mungkin Ma'mun akan digulingkan, tapi Mu'tazilah masih makin membalas dendam dan seterusnya. Jadi malah kekacauan dan banyak darah yang terbuang karena pemberontakan. Ya kita ini akhiri dulu, kita sholat ya isya, kemudian kita lanjutkan setelah sholat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.
Saustaqimu wa'tilu, lurus sapnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزربي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. إياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على كما بارك إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Allah tassalam kassalam tabarakta ya zal jalal. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Tuh.
Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan ya kajian kita, dan sebelum itu saya ingin menasehati teman-teman ya, mungkin pernah saya nasihati ya tentang masalah memperbanyak zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, yang mungkin sudah sebutin belum sini? Sudah ya? Sudah? Belum ya? Oh, sudah. Di sini apa di mana ya? Ya, jadi intinya di antara ya zikir pelindung dari keburukan adalah zikir yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau singgah ke suatu tempat nggak harus safar. Singgah misalnya di masjid mau kajian, singgah di pom bensin mau ngisi bensin, singgah di rumah makan mau ketemu mbaknya, enggak ya. Intinya singgah di suatu tempat ya. Kata Nabi SAW, idza nazala manzilan, kalau seorang turun atau singgah di suatu tempat, summa yaqul, kemudian mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluknya, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Dan COVID-19 ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, kalau kita singgah ngucapin ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil, tidak akan dia ditimpa bahaya apapun sampai dia beranjak pergi dari tempat tersebut ya. Jadi ini zikir yang kalau kalian yang masih yang semangat kajian offline ya jangan lupa untuk memperbanyak zikir ini. Kalau singgah ya naruhin motor langsung di zikir. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang bersama pemimpin. Kita bahas selanjutnya adalah ya ketaatan kita itu hanya dalam hal-hal yang diperbolehkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya, dalam hadis Ahmad dalam musnadnya dan Bukhari juga, idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat maka enggak boleh wajib dan enggak boleh dengar maupun enggak boleh taat. Artinya ketaatan hanya dalam hal-hal yang diperbolehkan. Terus bagaimana? Bersabar. Nah, disinilah ulama mengatakan ketika pemimpin kita nyuruh kita untuk melakukan keburukan, kita menolak meskipun dia mengambil harta kita dan memukul punggung kita. Jadi kondisi ini terjadi ketika dia perintahin kita kepada keburukan. Kita disuruh misalnya ya dilarang untuk ya berbuat misalnya sholat. Dilarang untuk sholat, kita tetap sholat, ya nggak wajib taat di sana. Meskipun dia hukum kita, meskipun dia ambil harta kita. Suami kita bilang, dek, kamu itu gendut, ya kalau apa? Kalau ini, ya pakai jilbab, kayak emak-emak, ya maka pak lepaslah jilbab. Kita bilang apa? Nggak boleh taat dalam ya kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ya, wahai suamiku, ya korupsilah, nggak cukup uang untuk beli pedicure, manicure, skincare dan seterusnya. Ya, kita nggak boleh taat, nggak boleh kita penuhi karena ini kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, nggak boleh tolong menolong dalam keburukan.
Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang menjadi pemimpin? Yang wajib ditaati itu siapa? Kata Imam Ahmad melanjutkan, waman waliyal khilafata, siapa yang mengurusi kekhilafahan, kepemerintahan, wajtama'an nasu alaihi, dan manusia bersatu berkumpul atasnya. Ditanya siapa pemimpin kalian, maka rakyat akan menyebut satu nama, itulah yang kita wajib taati. Ya, siapa presiden kalian? Misalnya fulan, kita semua ngomong fulan. Ya, bersepakat dengan satu kata, itulah pemimpin. Waradu bihi, dan kita ridho, yaitu sebagai pemimpin kita. Waman aliyahum bisayfi, dan juga orang termasuk pemimpin yang revolusi. Aliyahum dalam riwayat ghalabahum bisayf, yang melawan, yang mengalahkan pemimpin sebelumnya dengan pedang. Ya, seperti siapa? Ken Arok, ya. Singgasari, Singosari. Ya. Kerajaan. Jadi intinya perang saudara. Seandainya ada, Pak, ya, orang besar di negeri kita, dia kudeta, menggulingkan pemerintah yang sah, kita tetap menganggap dia yang menggulingkan jadi pemimpin. Ustadz, tapi dia sudah ini. Bukan urusan kita. Urusan kita, dia intinya udah jadi pemimpin. Meskipun dia caranya curang, masih banyak. Coblos kosong mas-masnya. Tidak peduli kita. Karena tugas kita bukan memastikan tidak ada kecurangan dalam pemilu, pilkada dan seterusnya, tapi tugas kita hanyalah mentaati dan mendengar orang yang sudah dibaiat jadi pemimpin. Udah. Antara curang gak curang itu bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sara khalifatan, tetap jadi khalifah, wa summiya amirul mukminin. Jadi Pak, apapun caranya, pokoknya kalau sudah jadi pemimpin sebuah negeri, rakyatnya wajib sama dan ta'ah. Ini kata beliau di sini, ya, tentang masalah ini, tentang pemimpin, maka adalah orang yang masyarakat itu sudah bersatu dalam satu pemimpin. Kalau seandainya sudah ada pemimpin, kemudian orang bikin pemimpin baru, ya, maka kita diperintahkan untuk memerangi pemimpin yang baru. Misalnya ada Sunda Empire, ya, ada sebuah kerajaan baru di Indonesia. Oh sorry Pak, kita udah punya pemimpin. Dan saya di Pelaju, kajian di Imam Syafi'i Pelaju, ya, itu banyak orang-orang seperti ini. Udah tua-tua. Alhamdulillah Pak, saya sudah kenal hidayah sunnah. Kenapa? Saya ini selama ini ya ikut organisasi Alan dan Alan, ini dan Anu dan Anu. Dan kita punya pemimpin sendiri Pak, baiat sendiri. Ya, negeri, dalam negeri. Ya, NII diantaranya, Negeri Islam Indonesia, ya. Jadi dia bikin negeri sendiri di Indonesia nih. Ada negeri khusus, ada presidennya, ada wakil presidennya, bukan BEM ya. Presiden BEM beda. Ya. Karena saya juga wakil presiden dulu, mantan presiden BEM, tapi BEM di kampus itu beda. Ini benar-benar negeri, dalam negeri. Mereka punya ini sendiri, ini yang dilarang dalam banyak hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan, hadis Muslim, idza bu'i'al khalifataini faqtulul akhir minhuma kainan man kana. Kalau dibaiat khalifah dua orang, maka perangilah khalifah yang terakhir. Karena bikin kerusakan Pak. Gak bisa pemimpin itu dua. Rakyat boleh banyak, minimal 4, maksimal 4 rakyat, ya. Tapi pemimpin hanya boleh, bayangkan Pak, kalau rumah ada 2 suami, poliandri, nggak tahu anak yang mana ini, ya, kacau. Suami ini bilang ini, suami itu bilang itu. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin. Tapi kalau satu pemimpin, banyak rakyat bisa, karena pemimpinnya satu. Begitu juga dalam masalah Tuhan. Di antara ya cara untuk mendebat orang-orang yang punya Tuhan yang banyak, ya, kita katakan bahwasanya
Ya bayangkan kalau misalnya di Indonesia 2 presiden. Kan kacau. Satunya bilang A, satunya bilang B. Tolong misalkan pembangunan tol Palembang sama Bengkulu. Yang bilang enggak, tol sama Jambi dulu. Ribut akhirnya. Begitu juga Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan banyak, Pak. Ya, sangat tidak logis. Ada Tuhan kepintaran tapi buyan. Enggak ya. Tuhan kepintaran tapi bodoh. Salah lagi. Tuhan kepintaran tapi jelek wajahnya. Ada Dewi kecantikan tapi buyan. Ada Tuhan keberuntungan tapi miskin. Beruntung aja tapi nggak kaya. Ada Tuhan kekayaan. Artinya apa? Mereka nggak sempurna punya. Coba lihat ya, Zeus kan berantem terus sama siapa tuh? Kalau yang laut siapa laut? Apa? Ada Tufar ya. Intinya Yunani itu kan mitologinya ada dewa ya Zeus ya. Kemudian berantem sama yang di laut. Berantem sama itulah pokoknya. Akhirnya gak cocok. Tuhan tuh harus satu. Ilah itu sembahan harus satu. Kalau misalnya Gubernur Sumsel ini ya ada 2 ribut. Karena itulah kita katakan gak boleh ya khalifah ada 2. Nah ini terjadi di zamannya siapa? Hasan bin Ali. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, yang dibaiat siapa? Hasan bin Ali. Tapi juga sebagian membaiat siapa? Muawiyah. Kan nggak boleh ada 2 khalifah. Dan Hasan bin Ali sempat mempertahankan kekhilafahnya karena dia yang sah selama 6 bulan. Tapi dia mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW ketika menggendong Hasan, ya Nabi bilang anakku ini, maksudnya cucuku ini akan mendamaikan 2 pihak kaum muslimin yang bersaudara. Ketika itu Hasan langsung mundur dari jabatannya, menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan jadilah Amul Jamaah, tahun persatuan. Terkadang kita tuh harus mengalah Pak untuk menang. Busur panah tidak akan pernah melesat kecuali dia tarik ke belakang. Jadi ya jangan sampai ada 2 tadi ya. Poliandri nggak boleh. Lanjut sekarang ya. Jadi intinya imam ya itu adalah pemimpin yang menguasai atau yang memberikan ya instruksi kepada rakyatnya. Kalau kita presiden, kalau di tempat yang nggak ada presiden, rajanya ya, kerajaan raja. Kalau dia pakai perdana menteri, yang satu itu orang itu ya. Malaysia pakai apa? Raja. Enggak, dia itu di luar dari ini, ya di luar dari kerajaan, di luar dari apa? Pemerintahan. Kayak di Jogja kan, ya ada namanya sultan, tapi dia enggak mengurusin kepemimpinan. Ya. Di perdana menteri atau raja ya. Yang jelas dia sudah ada raja, juga ada pemimpin. Dan seandainya banyak pemimpin pun dia cakupannya beda-beda. Misalnya nggak ada presiden kita nih, tapi ada gubernur setiap provinsi, sama aja. Itu termasuk siapa? Termasuk pemerintah, termasuk juga menteri. Jadi semua yang membantu presiden termasuk ulil amri, menteri agama, menteri pendidikan, menteri pertahanan, menteri dan seterusnya. Ya, dan ingat Pak, ini yang menjadi pokok Ahlus Sunnah. Berkeyakinan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Jadi misal kalian lihat saya mengkritik pemerintah di media sosial. Apakah saya keluar dari sunnah? Apakah saya keluar dari sunnah kalau saya mengkritik pemerintah? Di mimbar, di podium-podium? Keluar dari sunnah? Hah? Tidak, karena konsep kita kan bukan harus tidak boleh mengkritik. Yang nggak boleh, tidak boleh memberontak, ya, atau menghalalkan pemberontakan. Pak Ustadz, kau nih galak seperti pemerintah, boleh tidak sekarang kita revolusi? Oh nggak boleh, masih sunnah, ya. Tapi dia salah karena mengkritik pemerintah, ya. Karena prinsip kita adalah harus memuji pemerintah, nggak ada. Harus mencintai pemerintah sepenuh hati.
membela semua kebijakan pemerintah. Itu bukan pokok Ahlus Sunnah. Pokok Ahlus Sunnah adalah wajib mendengar dan menaati pemerintah dan tidak boleh menghalalkan pemberontakan kalau pemerintahnya masih muslim gitu. Kalau bilang Jokowi itu halal, kita untuk apa? Untuk kudeta. Nah, ini nggak boleh orang seperti. Meskipun dia nggak pernah kudeta, Pak. Meskipun dia nggak pernah demo, dia aja di rumah. Boleh nggak Pak Ustadz revolusi? Boleh. Nah, keluar dari sunnah. Meskipun dia tidak pernah mengkritik pemerintah sama sekali. Meskipun dia nggak pernah ikut demo sama sekali. Karena dia menyalahin keyakinan atau prinsip Ahlus Sunnah. Tapi tetap salah Pak mengkritik pemerintah di hadapan. Tapi bedakan mengkritik person dengan mengkritik kebijakan. Pemerintah misalnya mensupport ziarah Wali Songo. Kita kritik di kajian-kajian, nggak boleh ziarah Wali Songo itu ya banyak ritual kebid'ahan, bahkan bisa menjurus kesyirikan bla bla bla. Oh, Pak Ustadz mengkritik pemerintah. Enggak. Pemerintah mensupport Bank Ribawi, kita bantah Bank Ribawi. Ini namanya meluruskan ya kebijakan dan ini boleh. Ya nggak boleh buyannya ya presiden. Nah, ini nggak boleh. Ya ini menteri ini tidak becusnya. Nah ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena dia tidak mengkritik ya statement, tapi dia mengkritik apa? Mengkritik person. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Bayangin Pak, kita itu kalau pemimpin punya harga diri, punya gengsi dong. Ya bisa nggak kita nasihan Pak sekolah pakai tawa di kelas? Pak, wala sekolah terlambat terus. Misalnya. Ya, padahal kepala sekolah itu memang ya istilahnya tidak kenal fingerprint Pak, karena dia manajer. Manajer itu telat wajar, karena kerjaannya nggak di dalam tapi di mana? Di luar. Ya namanya manajer perusahaan yang direkturnya. Dia kadang rapat, kadang keluar dan dia tidak ada absensi. Ya. Tapi gara-gara tadi, atau dan kepala sekolahnya, ya, guru fulan di tengah-tengah masyarakat, Pak. Terima nggak kita hati kecil gitu? Enggak. Meskipun boleh kalian menyampaikan aspirasi dengan demo, dalam hati kita kecil kita, Pak, nggak terima. Ya, tidak terima. Orang dinasehatin sembunyi-sembunyi saja kadang tidak diterima. Apalagi di hadapan rakyatnya, harga diri, ya gengsinya pemerintah. Karena itulah menasihati pemerintah 4 mata, aspirasi rakyat sampaikan. Ya, ini diantara cara kita untuk menasihati pemimpin. Kemudian selanjutnya adalah ya wajib mentaati pemerintah tadi, meskipun ya pemerintah tersebut dilakukan dengan berbagai macam hal dia meraih kepemimpinan. Ada 4 cara Pak meraih kepemimpinan dalam Islam yang keempat-empatnya diperbolehkan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin dalam Islam? 4 hal. Yang pertama binas, dengan nas Al-Quran maupun hadis. Ulama khilaf Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu jadi pemimpin karena ya musyawarah atau karena nas. Apa nas? Dalil. Ada yang bilang karena dalil, karena Nabi nyuruh Abu Bakar menjadi imam masjid ketika beliau sakit. Kan imam juga Pak, pemimpin juga imam masjid itu. Tapi skalanya masjid. Ya. Adapun imam kubro artinya adalah pemimpin ya pemerintahan rakyat, maka ini juga yang namanya ya pemimpin imam. Jadi yang pertama dengan apa? Dalil. Kalau disebutkan jadilah khalifah fulan dan fulan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu ditetapkan. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq menurut sebagian pendapat ulama. Yang kedua bistikhlafi minal imami sabiq, dengan pergantian dari pemimpin sebelumnya. Kalau saya meninggal nanti, tolong angkat fulan menjadi pengganti saya.
Ya, jadi dia memberikan wasiat. Siapa penerusnya? Siapa sahabat yang melakukan pengangkatan pemimpin seperti ini? Abu Bakar. Nunjuk siapa? Umar. Ya. Jadi Abu Bakar menunjuk Umar. Ya, dan ketika itu kan Abu Bakar sudah sedang sakit-sakitan, beliau memimpin hanya 2 tahun. Ya, memimpin hanya 2 tahun, tapi Masya Allah ya. Ya, perluasan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita baca sirah khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq itu penuh dengan penaklukan ya di tangannya siapa? Khalid bin Walid. Beliau tuh orang kepercayaan nomor satunya Abu Bakar dalam perang. Ketika Umar mimpin, Khalid diturunkan. Kalau kita singgung enggak, Pak? Singgung. Ngapa aku tidak mudir lagi? Kurang apa aku nih? Aku nih ini mana Syam tuh aku takwa ke. Kata Khalid enggak kayak gitu. Karena dia berjuang karena Allah. Mau jabatannya dicopot atau tidak, dia enggak peduli. Dia la yubali. Karena dia tetap bisa berjuang dengan posisi apapun. Dia tetap mendakwah, dia tetap begini dan begitu. Inilah ikhlasnya seseorang. Jadi yang kedua dengan cara apa? Request dari pemimpin sebelumnya. Kalau saya pindah dari Palembang misalnya, tolong yang gantikan saya Ustadz Apriaji misalnya. Maka berarti yaitu sebuah pengangkatan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, wa imma bi ikhtiyari ahlil halli wal aqdi. Dengan musyawarahnya ahlil halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ini adalah ya kalau kita pejabat-pejabat teras. Musyawarah orang-orang yang ahli. Jadi yang diajak musyawarah bukan seluruh rakyat Indonesia, tidak Pak. Tapi orang-orang yang ahli. Yang mereka punya ilmu, punya kematangan berpikir, punya pengalaman, duduk bareng. Siapalah ya bagus jadi presiden. Kalau Pak gini Pak bisa hemat berapa triliun, berapa miliar gitu. Ya pemilu itu kan makan duit banyak. Coba langsung cak ini benar. Pak Jokowi bilang sudah ini selesai. Ya cuman kita tinggal bersabar. Ya kalau misalnya kalau misalnya jelek ya. Dan bersyukur kalau misalnya baik. Tapi setidaknya nggak debat, nggak sibuk. Kan ke debat Ustadz yang bilang bolehin pemilu dibilang khawarij merah jambu. Nah ribut. Ya. Dibilang Ustadz begini-begini gara-gara apa? Gara-gara tadi demokrasi ini, ya. Jadi dipilihlah orang-orang yang kompeten. Siapa yang dipilih jadi pemimpin karena metode seperti ini? Utsman bin Affan. Karena Umar nggak nunjuk siapa-siapa. Umar cuman request tolong kamu benam, ya. Kalau aku meninggal tolong musyawarah berembuk siapa yang jadi pengganti aku. Aku tuh bingung melok siapa, melok Nabi kekasihku atau Abu Bakar As-Siddiq. Ngapo Nabi kan nggak nunjuk. Yang nunjuk dalil. Nggak ada ucapan yang soreh Abu Bakar As-Siddiq jadi penggantiku, nggak ada. Yang kedua, Umar bin Khattab pengen kayak Abu Bakar As-Siddiq yang menunjuk, cuman beliau lebih milih mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan uniknya karena pentingnya masalah kepemimpinan itu hampir terjadi kerusuhan Pak di hari pertama wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah langsung Ansar mau baiat. Karena Pak kalau sehari BKT pemimpin presiden lebur misalnya kacau. Coba negeri ini sehari lebur, wah kita jarah Indomaret. Ya. Kenapa? Karena pemimpin lebur. Ya para angkatan lebur semua lebur, jadi kejahatan kriminal diperbolehkan. Kayak pernah terjadi seperti ini ya kasusnya. Ketika tumbang itu pemimpin, yang belum ada pemimpin, wah itu terjadi benar-benar kriminalitas yang sangat tinggi grafiknya. Kan telah wajibnya mengangkat pemimpin. Ketika orang-orang Ansar udah memberembuk ngangkat kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah, ya. Ketika itu langsung Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab menengahi, maaf, ya. Hadis Nabi mengatakan pemimpin harus dari Quraisy, harus dari Muhajirin.
Al-Ansar itu pembelanya, menteri-menterinya. Pemimpinnya harus dari Muhajirin, harus dari Quraisy, Mekah. Kemudian dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman bin Affan nih yang ketiga, dan yang keempat bil ghalabah, dengan kudeta. Dengan kudeta. Kalau ada kudeta maka terjadilah apa? Kepemimpinan yang sah. Ya. Jangan ngomong payu Ustaz, jangan ya. Payu. Karena penelitian dan ulama pun mengatakan setiap terjadi pergantian pemimpin karena kudeta tidak pernah menjadi lebih baik. Tidak pernah menjadi lebih baik. Jadi ini 4 cara ngangkat pemimpin. Dan ini berlaku dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Yang pertama dengan dalil, yang kedua dengan penunjukan langsung, yang ketiga dengan musyawarahnya orang-orang yang ahli, dan yang terakhir dengan kudeta atau revolusi. Kemudian selanjutnya ya, kita nggak usah tanya jawab aja ya. Adek itu berapa umurnya? Nggak sebelahnya tuh. Kelas berapa? 12. Umur 13 tahun. Kelas 1 SMP. 3 SMP. Umur 13. Kelas 9 ya. 9. Kelas 9 ya. Iya. Ada yang lebih kecil nggak? Nggak ada ya. Iya, silakan ini ada buku bagus ya. Judulnya Jadilah Salafis Sejati. Wow, Iya, tolong. Iya, mensalafikan sejak dini. Sejak kelahiran, ya. Kalau yang paling ini dewasa di sini siapa? Ana nggak berani bilang tua. Masya Allah ya. Senior kita nih, ada buku bagus nih, Temui Aku di Telaga. Tentang apa? Istiqomah dalam hidup. Berapa udah umurnya? 72, Masya Allah. Kita kadang gitu seperti orang-orang seperti ini ya. 72 tahun kita mungkin ngapain? Ya nggak duduk di majelis ilmu. Saya tuh kalau lihat orang kalau kajian jenggotnya putih atau sudah ini, kadang Masya Allah, kita bisa nggak seperti itu? Karena kita masih muda, wajar Pak. Ya masih muda wajar. Yang luar biasa istiqomah sampai akhir. Itu yang luar biasa. Kadang kita mikir, lebih enak tua, ya tinggal dana pensiun, main sama cucu, enak fokus lah. Nanti kalau pengajian nggak sederhana itu, ya. Justru berat di sana tantangannya. Kalau kita kan memang wajar jomblo, ya. Nggak ada yang diurus, ya daripada sepian aja di rumah, lebih baik kita weekend. Dan Masya Allah ada juga yang tadi siang di Bakti, sorenya Ustadz Abu Haris, kemudian malamnya ya di sini, Masya Allah. Ya inilah yang bikin dunia itu semakin indah ya, dengan orang-orang yang seperti ini. Weekend itu kan berharga, ya, dan kalian gunakan untuk menuntut ilmu agama. Ya, dan selanjutnya kita bahas sedikit ya, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajiri la yutrak. Berperang, berjihad harus bersama pemimpin. Ini di antara kaidah kita. Jihad itu ada, Pak. Ada sebagian orang sekarang menafikan jihad. Islam itu rahmatan lil alamin, tidak ada jihad. Itu hanya mempertahankan saja. Ya. Kita katakan ada jihad tolak, itu ada Pak. Jihad ngajak. Bukan jihad bela diri. Ngajak goco. Ya artinya kita memang yang datang langsung. Ada dalam Islam. Dan ini tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Ya. Jadi jihad adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jihad bisa dengan senjata, bisa dengan ilmu. Dan kalian sedang berjihad sekarang. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang musyrikin dengan apa? Pedang. Dan orang munafik dengan apa? Boleh gak dengan pedang orang munafik diperangi? Kenapa gak boleh? Karena zahirnya Muslim.
Orang munafik zaman Nabi Pak sholat di belakang Nabi. Ikut pengajian di belakang Nabi. Melo pengajian dia. Bahkan melo jihad sama Nabi. Tapi fidarkil asfali minan nar. Di kerak dasar api neraka. Karena dia bulu lagi. Serigala berbulu domba. Mana Pak yang lebih susah dideteksi? Ya, musuh nyata atau musuh dalam selimut? Dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Yang paling hati-hati itu bukan musuh dari luar, dari dalam. Mana musuh kita Pak tujuannya dari belakang gitu. Nah, kau deh rupanya. Kata ya. Ya. Jadi ini yang berbahaya tadi, ya. Karena itulah kita nggak boleh bunuh. Karena itu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian orang munafik ngeyel yang lawan mau dipenggal oleh Umar, ya kan? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher budak ini. Atau Umar bin Khattab. Tapi Nabi apa enggak? Karena zahirnya Muslim. Kalau orang munafik dibunuh, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang musyrikin? Oh, Muhammad tuh bunuh sahabatnya dewe. Bunuh kaum muslimin, bunuh pengikutnya sendiri, iya enggak? Ya, karena itulah yang namanya jihad dengan munafik, itu dengan ilmu. Dan kita berjihad. Ya, dan sekarang belum ada saat untuk senjata, ya maka kita berjihad dengan ilmu agama. Tapi tetap itu disyariatkan dengan syarat ketentuan yang berlaku. Kata Allah dalam surah At-Taubah mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Disuruh perangi. Artinya bukan hanya membela diri Pak jihad itu, mencari-cari. Tapi lihat kondisi. Tapi lihat ya kemampuan ya. Pak Ustadz kapan merangi Korea? Ya langsung semangat. Niatnya apa? Budak-budak Korea ya. Biar boleh boleh dimiliki. Kalau kita kan ya kalau dapat budak kan boleh dimiliki. Jomblo-jomblo gak terima-terima nih, Ustaz kita jihad. Wow. Ke Korea. Wow. Ya. Jadi harus niatnya ikhlas. Kalau umat zaman dahulu Pak jihad nggak boleh dapat apa-apa. Harta rampasan perang dikumpulkan dan disambar oleh api dari langit. Jadi benar-benar ikhlas orang berjihad. Ya, kalau ada yang korupsi nggak turun-turun. Di zamannya Nabi Yusha bin Nun, Nabi setelahnya Nabi Musa alaihissalam itu punya mukjizat menahan matahari. Itu perang itu hari Jumat malam, Jumat sore Pak. Perang itu berhari-hari sampai Jumat sore. Sudah mau menang Sabtu malamnya, iya enggak? Dan orang-orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Apa hari Sabtu mulia? Karena hari Sabtu Allah istirahat. Capek bikin langit bumi 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya istirahat. Bukannya tukang. Iya butuh istirahat. Allah enggak. Nah, orang-orang Yahudi itu saya dia bilang Allah istirahat. Dimuliakan hari Sabtu. Enggak boleh perang hari Sabtu. Kalau matahari tenggelam hari Sabtu, perang stop otomatis. Sedangkan nanggung dikit lagi ini. Dikit lagi menang. Udah perang banyak berapa hari ini. Kemudian dia bilang matahari kau makhluk aku makhluk. Kau diperintahkan aku jadi perintahkan jihad. Ya berhenti sebentar. Tapi yang berhenti cuma mataharinya, bukan kitanya juga. Percuma kalau kita juga nggak bisa jihad. Matahari juga aja yang berhenti ya. Kita langsung perang, menang, barulah mataharinya kembali bergerak ya. Ketika itu dikumpulkan harta rampasan perang, nggak ada api yang datang. Padahal ini bingung nih, ada api putih hari dari langit. Sampai dan antar kali ini pasti ada yang gulul, yang korupsi. Setiap pemimpin kabilah maju ke depan, salaman satu-satu. Nah, lengket. Ya. Berarti di kalian ada yang korupsi. Satu-satu ketemu. Ini ternyata emas sebesar kepala sapi ya, Pak. Gede itu. Atau intinya pokoknya emas sebesar apa saya lupa.
diletakkan di tadi di kumpulan harta, kemudian datang api menyambar. Kalau kita kan ya tergoda dengan harta, dengan seterusnya. Yang jelas kita harus yakini jihad itu tidak hanya membela diri, tapi boleh juga mendatangi. Ya. Demikian mungkin kita akhiri, sudah lewat ya jam 8.15. Nggak ada pertanyaan. Kalau bisa yang pakai tulisan dulu kita ini. Oh ya, udah silakan. Ya. Iya. 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 Iya, Masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Apakah sama antara memberi makan sama memberi minum? Ya, mana yang lebih apa? Yang lebih susah? Mana yang lebih bikin orang bertahan hidup? Minum, ya. Karena itu di antara keutamaan yang paling besar itu adalah memberi minum, ya. Apakah dikiaskan dengan memberi makan? Ya jawabannya wallahu taala a'lam. Ya apakah dikiaskan? Cuman kalau memang kita punya kelebihan rezeki, maka hendaklah kita khawatir termasuk hadis ini kita memberi makan. Yang perlu diingat Pak, Ibnu Sabil itu adalah orang yang berhak dapat zakat. Maka bagusnya kalau kita emang nggak mampu, suruh kemana? Ke badan amil zakat. Yes, berapa ini ongkos sekian dikasih di sana. Ya, jangan dibawa ke Satpol PP. Sini Pak kantor ya, Pak. Ini dong Pak, minta Pak gawe ya. Jangan bahaya. Ya, jadi wallah alam kalau dikiaskan, tapi saya lebih cenderung kepada ya bisa dikiaskan. Ya, karena keutamaan fadlul ma' dalam hadis tersebut, karena yang sangat dibutuhkan adalah air. Kalau emang dia butuh makanan, ya maka kita memberikan makanan. Apalagi 2 hari misalnya tidak makan, ya. Tapi dengan syarat kita punya kelebihan makan. Yang seandainya makanan tersebut dikasihkan kepada orang tersebut, itu tidak mengurangi nafkah kita kepada anak dan istri kita. Ya, jadi intinya kita punya kelebihan makanan. Wallahu taala alam. Bolehkah memberontak kepada pemimpin perusahaan? Wow. Yang menzolimi warga setempat, karena perusahaan itu membuang limbah sembarangan. Caranya ingat, ya, sudah belum adanya nasihat. Kan kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu kan, ya ditempuh metode apa dulu? Nasihat terlebih dahulu. Ya nasihatin pemimpin, misalnya. Kita laporkan ke pihak yang berwajib kalau dia ini buang limbah sembarangan, seterusnya. Ya, karena itulah juga penting kita untuk jangan sampai ya dengan seperti ini ya bisa jadi kita hancurkan, malah bikin pabrik yang lebih besar, yang lebih banyak limbahnya. Jadi harus pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, dan ini sama hukumnya. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kalau kita punya kemampuan nah kita. Kalau warga lawan perusahaan biasanya kalah warga. Perusahaan dia punya relasi dengan pemerintah, relasi dengan para cukong-cukong, orang-orang kaya. Kita nggak bisa punya power, sehingga hukum asalnya bersabar, berdoa, dan kita nasehatin terus, ya. Dan juga bisa suruh nggak usah kerja di sana lagi. Kan itu termasuk boikot yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salahnya dari saya dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.